Selamat siang Pak, ini untuk laporan dari pengerjaan dan pengecekan mobil Swift panjenengan yang tadi jawab pekerjaannya servis dan mengambil promo paket Supremat, yaitu engine tune up, general check up, battery tester, dan juga plus oli mesin. Nah, untuk yang servis sampun kita kerjakan Pak, dan untuk oli mesin niki kita tap atau kita ganti sesuai konfirmasi panjenengan. Niki menggunakan oli mesin mobil super Nah niku. Nah, untuk sekedar laporan temuan Pak dari kami, sebelum mobil panjenengan kita kerjakan, tadi beberapa sampun kita cek Pak satu persatu. Nah ini ada temuan dari kami. Ini temuan catatan sebelum dilakukan pengerjaan servis Pak. Ada 10. Yang pertama tadi, pas mobil kita pindah parkir, itu mesin terasa nyendal ketika idle atau stasioner. Nah terus setelah kita cek lagi, yang pertama ini ada kabel koil Pak, dan ini hanya diisolasi seperti habis perbaikan. Harusnya kalau masih bawaan pabrik itu masih ada selongsongnya kayak gini Pak. Cuman untuk kondisinya tidak bermasalah. Kita hanya menyampaikan kemungkinan besar habis diperbaiki. Nah terus lanjut niki ada sensor suhu Pak, niki suhu dari air radiator. Nah, ini hanya dilangsung Pak dengan kabel. Harusnya ada soket seperti ini. Niki hanya contoh Nah kemungkinan soketnya dulu bermasalah terus akhirnya dilangsung menggunakan kabel niku. Nah terus dilanjut niki ada selang bypass radiator Pak yang kecil 2 niki. Dan niki dari throttle body mengarah ke mesin, jadi buat sirkulasi Pak. Nah ini kan selang air bertekanan Pak. Harusnya niki ada klemnya, akan tetapi niki hanya di kabel tis. Dan niki kabel tis dan 2 niki kabel tis. Dan yang satu niku bahkan tidak ada klem ataupun kabel tisnya sama sekali niku. Yang kecil niku Nah niku. Dan itu sangat berbahaya Pak. Jika mobil dipakai, air bersirkulasi dengan tekanan yang agak tinggi, tiba-tiba lepas di jalan, otomatis air radiator akan keluar semua dan menyebabkan mesin overheat. Seperti itu. Nah, terus tadi kita temukan klem aki yang plus niki tidak kenceng Pak. Jadi tadi goyang. Nah niki sampun kita kencengi kembali. Seperti itu. Terus selang hawa, nah niki Pak, atau CV niki hanya diisolasi kemungkinan sebelum itu jebol atau bagaimana. Kita tidak berani membuka. Soalnya takut beresiko. Terus untuk box filter Pak. Nah box filternya tadi tidak ada corongnya. Corong yang ke sini. Biasanya di Swift itu ada. Cuman itu tidak menjadi masalah. Terus kabel atau soket sensor oksigen sensor itu seperti habis diperbaiki Pak niku. Ini diisolasi. Nah terus ini Pak yang paling terlihat. Nah tadi kita cek ada kebocoran oli. Setelah kita telusuri, itu dari bagian cover valve-nya atau deklapnya. Nah itu retak Pak niki. Dan niki tadi kita tandai buat melaporkan ke panjenengan. Kita tandai dengan spidol. Nah niki retak Pak. Mulai dari sini sampai ke bawah. Nah niku terlihat jelas Dan olinya tadi keluar cukup banyak. Nah akhirnya bekas-bekas kebocoran itu turun ke bawah Pak. Dan tadi kita cek kapasitas oli panjenengan itu berkurang. Berkurangnya kurang lebih 1 literan Pak niku. Terus di box filter, nah ini harusnya ada pengaitnya Pak, akan tetapi cuma di kabel tis kanan dan kiri, dan ini bahkan dijebol. Dan ditambah lagi tadi tidak ada box filternya sama sekali Pak. Padahal box filter sendiri itu berfungsi untuk mensirkulasi udara dari luar yang masuk ke mesin.
Nah, jika tidak ada box filter sangat beresiko Pak. Apalagi corong box filter itu nggak ada nggih. Jadi sangat beresiko jika kotoran-kotoran yang dari luar itu langsung masuk ke dalam mesin. Jadi tidak ada yang mensirkulasi udara tersebut, tidak ada yang memfilter. Jadi takutnya seperti itu, jadi sangat beresiko. Nonton niku temuan sebelum kita kerjakan nggih. Nah, terus untuk temuan dari kami setelah pengerjaan servis pasti kan ada general check up nih Pak. Nah, itu ada temuan juga dari kami. Nah, yang pertama niki kabel busi. Nah, kabel busi ini tadi disolasi Pak. Dan niki solasi nih. Nah, niki kita lepas untuk solasinya buat mengecek kenapa kok disolasi. Apakah berhubungan dengan yang mesin panjenengan yang nyendal tadi, seperti yang kami konfirmasikan tadi nggih pas mobil posisi kita pindah parkir. Nah, niki memang niki secara visual niki tidak bermasalah Pak, tidak ditemukan adanya retak ataupun misfire. Nah, nanti kita coba lagi, kita pasang apakah memang ini yang bermasalah, yang membuat mesin itu tidak stabil ketika idle atau stasioner, atau komponen yang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, filter AC Pak. Nah, filter AC ini juga mampet. Nah, ini juga saran dilakukan penggantian. Jika tidak diganti, biasanya akan berefek sistem AC ini itu pasti akan kotor Pak, dan bisa membuat mampet, dan juga AC menjadi kurang dingin. Dan biasanya kalau lebih parah itu akan tercium bau apek Pak, atau aroma apek, karena sistem AC-nya kotor. Itu. Terus untuk filter olinya sendiri tadi kita cek di riwayat itu sudah waktunya ganti Pak. Jadi saran dilakukan penggantian, soalnya juga penggantian oli mesin juga. Nah, terus untuk selanjutnya dari radiator Pak. Nah, radiator ini yang pertama kotor, dan daleman ini terlihat mulai berkerak Pak. Dan ini juga menggunakan air biasa. Dan ini, dan ditambah lagi untuk tutupnya, nah ini mulai aus Pak. Nah, ini dan berkarat nih. Nah, jadi untuk radiator ini saran dari kami untuk dilakukan servis buat membersihkan daleman-daleman radiator tersebut, agar sirkulasi dari air radiator tersebut lancar. Jika dibiarkan lama-kelamaan, sirkulasinya itu terhambat, mobil bisa overheat seperti itu. Nah, terus untuk yang ini kebocoran oli tadi nggak Pak, sama kita sampaikan. Nah, untuk yang ini kami ada dua opsi Pak biasanya. Yang pertama dilakukan penggantian satu set, atau coba dibongkar terlebih dahulu apakah masih bisa diperbaiki atau mboten. Jika masih bisa diperbaiki nggih cukup diperbaiki mawon, jadi biaya lebih hemat. Akan tetapi jika sudah diperbaiki dan hasilnya itu masih bocor, berarti nggih mau nggak mau harus dilakukan penggantian niki covernya niki Pak, cover mesin niku. Nah, terus lanjut fan bell Pak. Kondisi fan bell panjenengan ini kan ada dua untuk Swift, fan bell dinamo alternator atau dinamo ampere, dan niku, dan juga fan bell AC. Nah, niki untuk kondisinya sendiri niki sampun terindikasi tipis Pak. Nah, niki ini memang secara visual itu belum retak-retak, akan tetapi kondisi ini sudah mulai tipis dan beresiko bisa putus di jalan. Nah, ini tadi kita lepas karena pengecekan untuk kendala panjenengan yang AC nggih. Dan ini kita cek sekalian untuk kompresornya. Nah, lanjut ke bagian fan bell tadi nggih Pak. Nah, ini mulai cuil. Dan ini juga tipis. Ini yang AC nggih. Nah, untuk yang satu nih fan bell dinamo alternator ini juga tipis Pak permukaannya. Nah, niku. Jadi nggih sarannya dilakukan penggantian dua-duanya Pak. Soalnya sangat beresiko ketika dipakai dan putus di jalan. Dan mobil pastinya bisa mogok Pak. Nah, terus lanjut untuk yang kendala utama nggih Pak.
ketika dinyalakan AC timbul bunyi. Nah, niki sampun kita cek untuk komponen kompresornya. Dan niki penyebab utamanya itu dari kompresor AC panjenengan, Pak. Itu yang sudah mulai bermasalah. Nah, untuk permasalahannya dari mana, kita perlu melakukan pembongkaran lebih lanjut, Pak. Jadi kompresor kita turunkan, dan yang pasti freon dan juga oli AC itu pasti terbuang, Pak. Untuk pembongkaran kompresor AC. Nah, nanti baru kita bisa mengecek satu persatu permasalahannya dari mana. Apakah masih bisa diperbaiki atau diganti atau harus diganti satu set kompresornya. Nah, setelah penggantian atau perbaikan kompresor itu selesai, nanti kita isi lagi oli AC dengan yang baru dan juga freon yang baru. Seperti itu, Pak. Mungkin itu nggih beberapa temuan dan catatan dari kami mengenai kondisi mobil Swift panjenengan. Nggih, memang kondisinya banyak sekali PR dan juga catatan, Pak. Itu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa follow up langsung sama admin kami, nggih. Sekian laporan dari kami. Terima kasih. Selamat siang.